semuanya bagus sepanjang mengikuti satu syarat sahnya sembelihan itu seperti apa, kemudian keselamatan kerjanya seperti apa, dan nyun sewu harus diperhatikan juga masalah animal welfare atau keserawannya. Ngeten nggih. Ketika sapi sudah dijatuhkan segera disembelih, tidak harus dieret-eret menghadap ke kiblat dan sebagainya. Capailah mana yang lebih dulu, ihsannya dulu atau mungkin sunahnya gitu. Ihsan juga bagian yang disunahkan dan diwajibkan. Kira-kira ngaten ya. Jadi harus kepala menghadap ke di selatan, terus bagian kiri enggak. Yang penting eksekutor bisa dalam posisi seperti apapun gitu. Mungkin hadir juga di sini teman-teman Joko Karyan tahu posisinya yang pelantang. Yang penting kita bisa mengarahkan pisau, yakin itu bisa. Tidak ada masalah, sedikit mungkin mengurangi rasa sakit ini. Kira-kira demikian. Cara merepuhkan, udah macam sudahlah, monggo dibahas pelan-pelan. Mana yang paling cocok itu yang dipakai dengan tadi catatan mengurangi resiko buat pekerjanya dan mengurangi rasa sakit di sapinya atau perbuatan ihsan. Kira-kira demikian ya. Kemudian masalah kedua yang agak lebih penting lagi, pada masalah-masalah tertentu kadang-kadang disuntik dengan antibiotik. Kemudian pastikan sudah 6 hari atau masa withdrawal time-nya atau masa hilang antibiotiknya sudah berlalu. Karena bagaimanapun juga yang ada residu antibiotik kita makan, berarti kita juga makan antibiotik yang tidak ada keperluannya, dan itu akan berpengaruh pada mikroba di tubuh kita, perutnya. Paling lagi ya kira-kira begitu. Ya, semoga daging yang dihasilkan ini juga menyehatkan. Ini kembali ke menanggapi yang tadi ya. Jadi ketika sapi sudah dibeli, kemudian itu ada 1-2 hal yang kurang, insya Allah tidak masalah. Sepanjang sakitnya bukan sakit yang menyebabkan orang lain bisa tertular, yang disebut dengan zoonosis. Sakit yang bisa menular pada manusia. Contoh jelasnya antrak misalnya. Kira-kira begitu. Kalau TBC mungkin ada perlakuan khusus, dan nanti akan bisa dibahas di lain waktu. Kira-kira demikian. Nah, ini untuk masalah sembelian lagi. Fikih itu indah ya. Jadi teman-teman yang nanti berbeda pendapat tentang fikih, mohon untuk berlapang hati. Betul ya. Jadi ketika disembelih itu ya tadi membaca tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memotong 3 saluran. Ada beberapa ulama itu berbeda pendapat. Sama disebutkan di kitab Al-Um itu disampaikan, setidaknya yang terpotong itu, kalau yang sebagian Syafi'iyah itu adalah saluran makan dan saluran nafas. Tetapi kan yang harus terkena karena namanya penyembelih itu kan mengalirkan darah, harusnya juga arteri. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama sepakat bahwa harus terpotong, sempurnanya terpotong adalah 3 saluran. Nah, pertanyaannya, seandainya ada yang tidak terpotong gimana? Nah, itu diketahui atau tidak? Seandainya tidak ketahui, ya sudah tidak masalah. Kan maksudnya juga tadi pemotongan. Kira-kira gitu. Ini singkat-singkat aja, yang gampang-gampang aja yang bisa diterima. Nah, tadi kalau misalnya terus pemotongannya itu 2 kali, 3 kali, jangan dibahas itu. Karena yang maksud 2 kali, 3 kali sama seperti yang disampaikan beliau dulu. Tidak semata-mata motong terus kemudian ditinggal WA, ditinggal SMS, ditinggal minum-minum dulu, atau mungkin ditinggal aktivitas yang lain baru dipotong lagi. Bukan seperti itu. Saya selalu menerjemahkan adalah 1 kali proses. 1 kali proses itu artinya tidak terhenti, meskipun mau berapa kali digorok, digeraji, tidak ada masalah. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, usahakan secepat mungkin. Ini banyak julita ini. Juru sembelih sekali tarik, monggo gitu, ya. Semua gaya boleh gitu. Yang tidak boleh tidak bergaya karena tidak nyembelih, gitu. Semua gaya boleh gitu. Dulu waktu saya pertama kali SKKN ini harus 1 kali panjangnya gitu. Saya ini wes banyak instruktur, aku kembali ke selera asal 15 cm ora apa-apa. Nggih, tidak ada masalah. Yang penting adalah sempurnanya sembelihan. Ingat sekali lagi bahwa juru sembelih halal ini bukan gaya, ini adalah ibadah. Luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat. Jangan terhenti, wah harus les tisu kayak tadi, wah rambut dibelah 7 siratal mustaqim. Sudahlah, jangan terlalu lebay-lebay amat. Dia landep ya, paling landep ya gitu.
besok nak nemu nyembelih, nemu ralandep kira-kira piye gitu. Karena saya pernah ngalami gitu. Suatu ketika saya masih kerja di satu perusahaan ya dekat-dekat sini di Pakem sana, sapi ini ucul, sapi Australia Ustaz. Ucul, wah raiso, wah wes kok dicukok gitu. Kok dikejar karena saya punya hafalan kalau jangan meloding atau unloading, jangan memasukkan atau menaikkan sapi pada jam 12 siang, maghrib dan jam 12 malam. Itu bukan pantangan, biasanya tuh titik kulminasi sapi gampang stres. Benar, sapi turun dari Cilacap impor keluar hingga akhirnya kita temukan, yaitu saya nemunya pisau tidak landep, ya saya dipeksa, rakit tangan saya tuh jadi memaksa. Tapi apa boleh buat nemunya itu, karena kita harus satu kali proses. Orang gue cadangan zaman biyen gue cadangan. Ye, kira-kira begitu, tetap semangat, niatkan untuk ibadah. Ye. Kira-kira demikian, nanti kalau ada pertanyaan silakan, monggo Ustaz. Ini sudah dua yang ditanggapi, barangkali ada yang lain atau masih mau yang sama juga, silakan Ustaz. Oke. Ini yang hadir itu sebenarnya orang-orang yang berpengalaman. Semua orang yang berpengalaman dan masih ingin cari pengalaman yang lebih lengkap, sehingga kemudian ketika ketemu orang-orang yang tidak berpengalaman itu bisa mengarahkan. Ini indah, karena di masyarakat itu banyak orang-orang yang tidak berpengalaman, yang mainnya kurang jauh tapi ngeyelan, bantahan, ya, main domain. itu banyak. Ilmunya mungkin kurang begitu luas, wawasan kurang begitu jauh, mainnya kurang jauh tapi ngeyelan, senengane bantah itu ya banyak. Nah oleh karena itu, karena kita berpengalaman dibantai, maka kemudian kita ngumpul di sini. Dengan ngumpul di JCI itu kita jadi banyak pengalaman. Kita ingat di WA Group itu kita saling bertukar video, bertukar pengalaman, saling belajar, saling memberikan koreksi. Itu indah sekali. Dan dengan belajar itu kita jadi tahu bahwa ternyata kenapa Rasul itu meminta kita mengasah besok itu agar meringankan beban hewan yang akan disembelih. Bapak adakah yang pernah kepenges? Yang pernah kepenges? Berapa orang yang pernah kepenges? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 799. Kepenges itu apa? Kan tidak sengaja keiris dengan sesuatu yang sangat tajam. Nah, ketika keiris itu terasa apa tidak? Terasa tapi tipis sekali. Beda kalau yang iris itu adalah gergaji. Nah, jadi ketika sapi disembelih menggunakan pisau yang super tajam, itu mungkin terasa tapi tidak terlalu sakit. Nah, maka kemudian Rasul mengajarkan kita untuk berbuat ihsan. Nah, tidak hanya ini. Tadi kalau kita membahas mengenai masalah sembelihan 2 kali, 3 kali, ini menarik kalau kita bahas antar madzhab. Karena Dokter tadi sudah sampaikan bahwa ternyata ulama pun beda pendapat tentang penyembelihan. Ada yang mengatakan bahwa minimal itu 2 saluran. Tapi ulama yang berhati-hati mensyaratkan 3 saluran. Kenapa? Kalau 3 saluran terputus, maka pancaran darah itu menjadi lebih kuat karena jantung lebih responsif. Nah, responsivitas jantung itu penting sehingga kemudian jantung bisa melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, menarik darah dari semua bagian kaki dan dikeluarkan keluar. Pernah lihat sapi berdiri setelah disembelih? Pernah? Apa sebabnya? Kenapa sapi berdiri lagi setelah disembelih? Nah, karena kakinya tidak diikat. Nah, kalau diikat nggak mungkin berdiri. Nggak, maksudnya begini. Kalau sapi tidak diikat kakinya, maka ketika dia kaget lehernya teriris, refleks dia akan berdiri. Nah, kalau berdiri pakai apa? Pakai kaki. Kakinya berapa? 4. Kalau kaki itu pernah angkat kepala sapi? Pernah. Berat apa ringan? Sangat berat. Itu baru kepalanya, belum badannya. Nah, maka kalau kemudian 4 kaki sapi itu menopang tubuh, maka artinya keempat kaki punya tugas untuk mengangkat tubuh. Berarti jantung harus mengirim darah ke 4 kaki untuk memberi tenaga. Maka darah tidak dikirim keluar lewat leher, tapi dikirim ke 4 kaki. Maka darah tidak keluar maksimal dan gak mati-mati. Maka pentingnya kita membaringkan sapi dengan santun, diikat kakinya dan seterusnya. Nah, saya sering ketika menyampaikan kajian tentang penyembelihan, saya sering menayangkan video tentang penyembelihan unta di Muaisim, ya, seperti Timur Minang. Nampak di situ dan sering saya sampaikan bahwa mengoreksi itu boleh.
Artinya menyembelih memang harus satu proses, tidak boleh disambi-sambi. Makna larangan mengangkat pisau adalah disambi-sambi. Jadi Dokson sempat singgung bahwa yang dimaksud larangan mengangkat pisau adalah baru 1 atau 2 saluran, tinggal pergi, tinggal udutan, tinggal rokokan, tinggal nonton TV, tinggal mandi, tinggal macam-macam. Tetapi kalau kita menyembelih secara sempurna, berusaha menyembelih secara sempurna, kok kita ini khilaf, ada 1 atau 2 saluran yang belum terputus, kita khilaf, ini tidak masalah secara syariat. Bahkan kemudian ketika kita ketemu masalah di masyarakat, kalau di RPH insya Allah tidak pernah ada atau jarang sekali ada pembuluh darah yang tersumbat, jarang sekali. Tapi ketika kita menyembelih di masyarakat, di teman-teman Jamio, Sekal Mesin Rioyo, di masjid, banyak orang nonton, sapinya stres, hampir bukan selalu, tapi sering pembuluh darah tersumbat. Kenapa tersumbat? Karena sapinya stres. Nah, karena kita di CCI, kita saling bertukar informasi, kita paham, oh ternyata kalau sapi stres itu sering mengalami vasoconstriction, menyempit, menyumbang. Bagaimana solusinya? Ditarik. Terus gimana setelah ditarik? Diputus. Ada lagi yang menarik, memutusnya pesonya harus miring. Kenapa? Kenapa miring? Agar ketika terputus, darah tidak langsung nyemprot ke kita, tapi ketahan di peso. Sehingga kemudian darahnya nabrak peso langsung ke bawah, tidak langsung kena kepala kita. Nah, ini menarik ya. Jadi mengoreksi, menarik pembuluh darah yang tersumbat kemudian diputus itu boleh secara syariat. Di video yang saya sampaikan tentang penyembelihan di Muaisim onta, itu bahkan onta sudah semua terputus, tetapi ada 1 yang kepalanya diangkat-angkat. Ini berarti masih ada saluran yang ke kepala yang belum terputus. Nah, maka kemudian sang jegal kembali lagi ke onta yang tadi, kemudian disempurnakan. Nah, penyempurnaan itu bukan mengulangi penyembelihan, tapi menyempurnakan. Nah, oleh karena itu, benarlah bahwa penyembelihan yang benar adalah 1 kali proses secepat-cepatnya, tidak disambi-sambi. Tapi kalau kemudian kita khilaf ternyata ada 1 atau 2 saluran yang belum terputus, kita boleh menyempurnakan. Bukan. Terima kasih. Selamat datang kepada Mas Zulfan Haidar, Mas Mahar. Mau duduk di sini. Rekan-rekan sekalian, saya nambah sedikit saja. Yang penting itu tadi sudah disampaikan, tapi yang juga lebih penting sekali, luruskan niat. Luruskan niat, tadi Mas Sony sudah menyampaikan untuk semua itu diniatkan ibadah. Jadi luruskan niat dari sekarang. Mungkin yang sudah berpengalaman nyembelih, sampaikan ilmunya itu kepada yang lain. Jangan kita dumeh melu juleha, wis pinter beleh, juk seneng beleh. Seneng beleh ini jadi masalah menurut saya. Karena nun sewu ada, saya pernah teman gitu, teman kami seneng beleh, ora korban yang seneng beleh, jadi beleh yang dinengdi. Oh jebul gue gawean, ya apa-apa nek nyambut gawe. Tapi yang jadi masalah di satu masjid, masjidnya nyembelah 15, dia sendiri 14, sing siji kancane. Tak tekoni jenengan korban boten. Nah ini jadi masalah. Karena habis itu nggawa peso sudah nah gitu. Nah ini bukan hebat ini. Nah nanti jadinya riak. Makanya luruskan niat bahwa kita semua itu ibadah, termasuk sore hari ini sampai besok pagi kita diniatin ibadah dalam artian kita untuk bersilaturahmi, ngaji bareng dan sebagainya. Termasuk tadi disampaikan bahwa kalau di SKK ini memang benar 1,5 bis, panjangnya bis itu 1,5 diameter leher. Tetapi juga jangan itu tadi nggawa pisau 12 cm, 10 cm, bukan tambah cendek, tambah ampuh, itu juga tidak. Jadi panjang ya ampuh ya ora. Karena apa? Yang diniatkan itu tadi, kembalikan ke niatnya. Kalau kita mau nganggo cendek, podowo, terserah, monggo. Sing penting landep dan secepat-cepat penyembelihan. Jangan ada riak. Jangan ada riak di antara kita, gitu. Jadi
Oh iya, kecuali baru batuk. Itu nanti sama beliau sama gue. Nah, sama beliau. Alah, Bila itu ya. bapak-bapak. Ambung. Asal baik, saya rasa cukup ya, Mas Eka ya. Ya, barangkali ada closing statement dari dosen, silakan. Bismillah. Dengan demikian teman-teman sudah banyak mendapatkan masukan nggih. Jangan mudah-mudah memfatwakan halal atau haram karena kita tidak dalam kompetensi di situ yang pertama, kecuali ada dalil yang mengharamkan atau dalil yang menghalalkan. Kata nggih, ingat itu termasuk hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Kira-kira demikian. Kembali bahwa yang kita jegal tahunan ini adalah niatnya ibadah, bukan golek badi tadi, yang golek sapi itu tadi. Ya, terus kemudian ini satu lagi nih sebelum ini curhatan saya kalau kali ini. Jadi karena panitia itu merasa bahwa dia adalah segalanya. Panitia ini bukan bukan amil zakat loh. Yeah. Dan tidak boleh berhak mendapatkan sesuatu yang lebih. Misalnya panitia dapat 2 atau 3 bungkus, tidak boleh, kecuali atas kerelaan yang punya ya sahibul kurban. Yeah. Kira-kira demikian ya. Dan ini praktek ini bahwa di zaman Rasul itu nggak seperti kita ada kepanitiaan. Mereka motong sendiri, dimakan sebagian, kemudian dibagikan gitu. Ini malah justru yang berkembang di zaman itu seperti itu. Dan dengan adanya kepanitiaan ini kan mempermudahkan. Jangan harus panitia, harus bayar, titip sapi wae bayar. Nah ini panitia apa boleh duit gitu. Ingat ini udah teman-teman yang panitia, ini gunakanlah, kembali luruskan niat bahwa untuk ibadah. Barangkali dengan cara seperti ini kita masuk surga. Barangkali, amin ya. Barangkali dengan kita jadi julia, menjadi wasilah kita masuk surga. Cerita apa lagi? Sudahlah wis itu. Panjang lebar maghrib. Terakhir kali closing statement, semoga Allah merahmati kita, memudahkan kita dalam jalan beribadah. Bagi teman-teman saudara kita yang masih mungkin belum memahami bagaimana Julia sebenarnya dan masih ada keriaan, semoga diberikan hidayah dan senantiasa kita diberikan kekuatan untuk berdakwah dengan Julia kita. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para guru-guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para guru-guru di sini bermanfaat untuk kita semua. Guru-guru ini masih akan ada di sini, jadi monggo nanti kalau mau masih sesi sharing silahkan. Ustadz Ismail ini juga dulu yang istilahnya menjadi asabikunal awalunya Juleha, gitu ya. Monggo, insya Allah sudah banyak pengalaman. Ya, nanti akan kita sebutkan satu persatu juga ya, nama-nama lain yang juga hadir di sini ya. Siap. Teman-teman semuanya nanti bisa di luar ini ya, di luar sesi yang memang sudah disediakan panitia, boleh nanti sowan ke tendanya, mungkin curhat, ya, nyuwun kopi dan lain sebagainya. Oke, Pak Eka boleh. Oh ya, teman-teman, kita sepakati kita sholat maghribnya, meskipun maghrib sebentar lagi, kita sepakati kita mundurkan jam 6 pas, setuju? Ya, karena nanti setelah ini masih ada beberapa hal yang harus kami sampaikan dari panitia ke teman-teman semuanya untuk mengondisikan ya. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih. Ada yang ingin kami sampaikan, kami dari JJI, di grup JJI. Kami banyak menyimak, sebenarnya ini sore ini sesi adu sambat ini adalah jawaban dari keresahan yang kita tampung. Sebenarnya banyak sekali keresahan-keresahan, terutama adalah teman-teman yang memang pada saat Idul Adha itu mempunyai tim yang memang berakar dengan masjid atau panitia atau takmir dalam pelaksanaan ibadah hewan kurban. Nah, sedikit banyak yang kita tangkap atau kita terima itu adalah seperti yang apa saya sampaikan di depan tadi, adalah tidak sesuainya akad di awal. Untuk itu kami dari JJI itu sudah membuat draft MOU yang bisa nanti rekan-rekan semua gunakan, bisa rekan-rekan download
bisa rekan-rekan pakai tanpa harus memakai logo JCI pun enggak apa-apa. Silahkan dimodifikasi, silahkan, ini adalah hanya sekedar gambaran dari kami MOU antara masjid dengan profesi. Yeah. Nota kerjasama pemotongan hewan kurban sekali Bismillahirrahmanirrahim yang bertanda tangan ini pihak pertama, pihak kedua. Ini sebenarnya bukan suatu hal yang wajib atau bagaimana, tapi ini hanya sekedar antisipasi. Karena bagaimanapun apa yang disampaikan seperti Ustadz Ismail, Dok Sohan, Danto dan Ustadz Nanung, kita itu melandasi niat dari ibadah. Jangan sampai ada grundel atau yang lain. Untuk itu kita sediakan draft MOU ini. Silakan kalau rekan-rekan mau pakai, silakan rekan-rekan mau aplikasikan, agar pada saat pelaksanaan juga tidak ada lagi hal-hal yang perlu menjadi tanda kutip keresahan, apalagi kok sampai terjadi pertikaian. Karena kemarin ada yang cerita kesepakatannya hanya handling dan perobohan sama brodot atau skinning atau bajering, tapi pada kenyataannya disuruh setting tempat, disuruh bikin jugangan, disuruh buang brodotnya, itu akhirnya tekan kilo. Ya, itu akhirnya jadi grundel. Nah, itu ya sudah, kita coba tampung jadi ini Danto. Ini MOU, ini bukan kewajiban. Kalau ada yang mau pakai monggo, ini sebagai sarana rekan-rekan. Gitu, Bisa Mas diakses Lukman. di mana Mas Eko tadi? Ya? Bisa diakses di mana? Bisa diakses, kita akan share linknya di Instagram, di grup JCI untuk spreadsheet dokumennya. Oke, baik, terima kasih. Monggo, Ya, ada di grup beliau berdua usul dikirim juga di grup WhatsApp peserta. Siap, Ya. siap. Kita dahulukan dari grup WhatsApp peserta, baru nanti grup JCI, baru nanti di sosial media, gitu ya. Baik. Berikutnya, teman-teman sudah punya tenda belum? Belum. Nah, ini saatnya kita bagi-bagi tenda. Tapi sebelumnya kami aturkan matur nuwun jazakumullah khairan kasih guru-guru yang sudah berkenan hadir di depan kita. Masya Allah. Kalau itu saya berdiri, saya akan lanjutkan pandu. Guru-guru mau lanjut duduk di sini boleh, mau ke tenda dulu juga boleh. Saya nggak juga.